Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku yang sedang menyaksikan video animasi presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas metode Incoterms Carriage P2 atau disingkat dengan CPT. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Alba Nuzuri Bilhak, Aziza Nuraini, Bilqis Arwanul Salsabila, Erlangga Satya Akbar, Intan Pratiwi, Yolan Astra Santana Josri, dan Zafira Cahya Konita. Pada kali ini, kami akan membahas sebuah topik. Pertama, definisi dari CPT. 2. Mekanisme CPT. 3. Keuntungan dari CPT. 4. Kelemahan dari CPT. 5. Perbedaan Incoterms CPT dengan Incoterms lainnya. 6. Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan Incoterms CPT. Dan yang ketujuh, kesimpulan dan juga poin penting dari CPT. Yang pertama adalah definisi CPT, Carriage P2 atau biasa disingkat CPT, merupakan istilah yang merujuk pada suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai tanggung jawab atas pengiriman barang dari penjual ke tujuan yang telah ditentukan bersama. Mekanisme dalam metode CPT antara lain, setelah customer melakukan pembayaran serta memilih tempat dan tujuan akhir pengantaran, hal pertama yang dilakukan yaitu mulai dari pemuatan barang ke dalam truk pengangkut barang. Setelah barang dimuat, truk menuju pelabuhan terdekat. Ketika barang sampai di pelabuhan tujuan, barang customer mulai diangkut oleh pengangkut pertama menuju tempat atau tujuan akhir yang dipilih oleh customer. Di sini mulai terjadi pergantian resiko, yang sebelumnya resiko ditanggung oleh penjual atau pengirim. Setelah diangkut oleh pengangkut pertama, resiko barang mulai menjadi tanggung jawab customer atau pembeli sampai menuju tujuan akhir. Selanjutnya, apa keuntungan dan kelemahan dari metode CPT atau Carriage to Pay? Ayo kita bahas. Keuntungan dari metode ini adalah: pertama, penjual memiliki kontrol atas pengiriman barang. Kedua, pembeli tidak perlu khawatir tentang proses pengiriman barang. Ketiga, biaya pengiriman menjadi lebih transparan. Dan kelemahan dari metode ini adalah: pertama, resiko beralih cepat berpindah ke pembeli saat diserahkan ke pengangkut pertama. Kedua, kendali terbatas di mana pembeli tidak dapat memilih pengangkut ataupun metode pengiriman. Ketiga, asuransi tidak ditanggung oleh penjual. Selanjutnya adalah pembahasan tentang dokumen apa aja sih yang harus disiapkan dalam penggunaan metode CPT ini. Yuk kita bahas bareng-bareng. Dokumen pertama ada invoice, yaitu tagihan pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli pelanggan. Yang kedua, ada bill of lading, yaitu bukti pengiriman dan kepemilikan barang tersebut. Yang ketiga, ada packing list, yaitu rincian isi barang kiriman. Yang keempat, ada certificate of origin, yaitu bukti asal negara barang dikirim. Yang kelima, ada dokumen asuransi, yaitu jaminan perlindungan atas resiko barang. Lalu, apa perbedaan dengan Incoterms yang lainnya? Di sini, kami mengambil perbandingan dengan 3 contoh Incoterms. Yang pertama, FOB. Penjual hanya bertanggung jawab saat barang di atas kapal. Yang kedua, CIF. Penjual bertanggung jawab atas biaya pengiriman dan asuransi. Yang ketiga, DDU. Penjual bertanggung jawab atas pengiriman dan biaya tambahan tanpa biaya pajak. Kita berada pada akhir dari metode ini, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam metode ini adalah: CPT merupakan istilah dalam Incoterms yang menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan barang hingga ke lokasi tujuan yang disepakati, tetapi risiko kerusakan atau kehilangan barang berpindah kepada pembeli begitu barang diserahkan kepada pengangkut pertama. Jadi, poin-poin yang dapat diambil dari metode ini antara lain: yang pertama, biaya.
penjual menanggung biaya transportasi hingga tempat tujuan. Yang kedua, resiko. Berpindah dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan kepada pengangkut pertama, bukan saat tiba di tujuan. Yang ketiga, asuransi. Penjual tidak wajib mengatur asuransi, tetapi pembeli disarankan untuk mengasuransikan barang sesuai kebutuhan. Juga, penjual menanggung biaya transportasi hingga tempat tujuan. CPT cocok digunakan untuk semua moda transportasi termasuk multimoda. Sekian dari kami adalah pengertian Incoterms dengan metode Carriage Paid To atau CPT dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Karena bahan presentasi kami sudah selesai, maka kami cukupkan sampai di sini. Sekian, kami pamit undur diri karena kalau maju sayangnya teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.